Minasan, chapter 1139 One Piece telah rilis dengan judul Pemakan Gunung, di mana Scooper Gaban muncul dan dikenal sebagai Yasan. Namun sialnya, karena Gaban justru menantang Luffy bertarung jika ingin mengambil kunci rantai milik Loki. Bukan hanya itu, terlihat juga bekas luka bakar di wajah Gaban. Jika benar, maka Rod Poneglyph terakhir sudah sangat dekat. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1139 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-25, dua pemberontak telah ditangkap, di mana dua sosok bayangan dibawa ke hadapan Huswu dan siap untuk dieksekusi. Tertulis pada panel awal, perburuan kunci terus berlanjut. Chapter dimulai di dalam kastil, di mana Zoro mengatakan dengan kecepatan seperti ini, mereka pasti masih akan mencarinya sampai matahari terbenam. Zoro juga bertanya, memangnya seberapa besar kastil ini? Rod lalu menggerutu jika para penjaga itu juga tidak berguna. Menurut Rod, satu-satunya yang mungkin tahu di mana tempat untuk menemukan apa yang mereka cari hanyalah beberapa orang tua berjanggut abu-abu seperti Jarul. Luffy pun menanyakan, kalau Luffy bertanya pada Jarul, apakah dia akan diberitahu lokasi kunci tersebut? Namun Rod sangat yakin jika itu tidak mungkin. Mencoba membebaskan Loki saja sudah dianggap sebagai kejahatan besar. Zoro pun mengingatkan Luffy, jika belum ada yang memutuskan apakah mereka akan membebaskan Loki atau tidak. Mendengar itu, Luffy yang berlari sembari tersenyum justru mengatakan bahwa Zoro itu membosankan. Tiba-tiba, Nami pun melihat sesuatu. Rod lalu melihat karpet merah, sebuah tanda kebangsawanan, sehingga Rod beranggapan jika ruangan tersebut adalah ruang tahta. Kita pun melihat ruangan Raja Harold yang hancur berantakan Minasan. Serta tepat di depan kursi tahta ada lingkaran sihir yang sangat besar. Karena mereka bertiga tidak bisa melihatnya, sehingga Rod mengangkat mereka di telapak tangannya agar Luffy, Nami, dan Zoro bisa melihatnya. Menurut Nami, dia pernah melihat gambar seperti itu di buku dan terlihat seperti lingkaran sihir. Luffy pun bertanya, apa itu? Sehingga Nami mencoba menjelaskan bahwa itu lingkaran yang katanya digunakan dalam ritual untuk memanggil iblis di beberapa negara. Namun, Luffy ragu apakah hal seperti itu bisa dilakukan. Tetapi, Nami juga tidak mengetahuinya secara detail. Rod pun bertanya-tanya, mengapa hal seperti itu ada di ruang tahta? Membuat Luffy merasa jika dia pernah melihat sesuatu seperti itu baru-baru ini. Tiba-tiba seseorang memanggil Luffy, sehingga Luffy pun mengira apakah itu iblis. Namun Nami memastikan bahwa itu tidak mungkin. Rod yang sudah ketakutan pun beranggapan bisa jadi itu adalah arwah pendendam Minasan. Mereka semua berusaha untuk tenang, tetapi suara tersebut justru mengatakan bahwa dia sudah lama ingin bertemu dengan Luffy. Membuat Luffy berteriak mempertanyakan siapa orang tersebut dan menyuruhnya untuk menunjukkan dirinya. Rod yang mulai panik justru percaya jika ternyata benar ada iblis yang telah dipanggil. Dan kastil itu benar-benar telah dikutuk. Dia bahkan bergegas untuk pergi sebelum dirasuki oleh iblis. Namun, Luffy meneriaki Rod untuk tidak lari. Tiba-tiba, sebuah kapak melayang dan langsung tertancap tepat di hadapan Rod. Membuat Rod terkejut bukan main Minasan. Hal tersebut membuat yang lainnya pun terjatuh. Beruntungnya, Luffy dengan sigap menangkap Nami, kemudian memberikannya kepada Zoro. Lalu Luffy pun melihat seseorang yang berada di atas tahta. Bersamaan dengan itu, Rod merasa sangat menyesal telah membuat Nami terjatuh. Sehingga Nami yang sangat kesal pun menyuruh Rod untuk mati saja.
Rod pun sangat terkejut setelah melihat sosok yang ada di atas tahta. Dia bertanya apa yang Yasan lakukan di sini. Dan kita pun akhirnya melihat Scooper Gaban yang begitu tua minasan. Dia diperkenalkan dengan nama Yasan sebagai penduduk manusia di Elbap. Dengan tersenyum lebar, Yasan mengatakan bahwa dia merasakan gelombang haki aneh dari dalam kastil. Namun sepertinya Yasan datang terlambat. Tapi dia senang karena justru bertemu mereka semua di dalam kastil. Yasan juga mengatakan bahwa dia telah mendengar kabar tentang Mugiwara no Luffy yang telah mengalahkan Kaido. Sehingga Yasan merasa sudah lama sekali sejak terakhir kali dia pergi ke Wano, membuatnya ingin kembali mengunjungi Wano Kuni. Wah, di bagian ini kita sudah diperlihatkan bekas luka yang menyerupai api di wajah Gaban ya minasan. Jika benar Gaban adalah pria dengan luka bakar di wajahnya, maka bisa jadi Rod Poneglyph terakhir berada di Pulau Elbap. Luffy pun tampak bingung dengan sebutan Gaban, sehingga Rod menjelaskan bahwa kebanyakan orang di Pulau Elbap memanggilnya Yasan. Jika Luffy sudah bertemu dengan Ripley saat menuju ke sekolah Walrus, Yasan adalah pasangan dari Ripley. Mendengar itu, Luffy pun tersenyum dan mengatakan bahwa ternyata Yasan adalah ayah dari bocah raksasa kecil tersebut. Mendengar itu, Yasan pun tertawa karena menurutnya Luffy tidak salah. Yasan pun menjelaskan bahwa darah raksasa yang mengalir dalam tubuh Klon memang sangat kuat. Sejak kecil, dia sudah terlalu besar untuk bisa digendong oleh Yasan. Kemudian, Yasan juga memberitahu bahwa Klon telah berusia 20 tahun dan Ripley telah berusia 80 tahun. Ripley bahkan lebih tua dari Yasan. Menurut Yasan, menikahi seorang raksasa memang tidak masuk akal. Apalagi jika hanya Yasan satu-satunya yang menua. Mendengar itu, Nami pun terkejut dan tidak menyangka ada orang seperti Yasan. Kemudian, Yasan turun dari tahta sembari mengatakan bahwa cinta itu tidak mengenal batas. Orang-orang berdarah campuran sudah ada sepanjang sejarah. Mulai dari Buccaneer, Dosundada, Longleg, Longneck, dan Wotan. Makhluk hibrida seperti mereka memang sangat langka dan terkadang sering kesulitan untuk bertahan hidup sendiri. Tapi di setiap zaman selalu ada orang-orang yang lebih fleksibel. Mendengar itu, Zoro pun mengatakan jika Yasan terdengar seperti seorang ahli. Siapa sebenarnya Yasan? Dengan bangga, Yasan pun menyebut dirinya sebagai misionaris cinta. Membuat Luffy sangat yakin jika Sanji akan menjadi seperti Yasan di hari tua nanti. Kemudian, Luffy memberitahu Yasan bahwa mereka sedang mencari kunci untuk membebaskan Loki. Mendengar itu, Rod pun emosi karena Luffy tidak seharusnya memberitahu hal seperti itu kepada Yasan. Dengan cepat, Luffy menyuruh Yasan untuk melupakan apa yang barusan dia katakan. Namun itu sudah terlambat. Mendengar itu, Yasan pun langsung bersemangat. Dia menganggap jika Luffy dan yang lainnya adalah pembuat onar dan Yasan menyukainya. Namun Nami menganggap jika Yasan adalah kakek tua pendendam. Tetapi Yasan justru merasa jika hal seperti itu memang untuk disebarkan. Yasan lalu bertanya kepada Luffy, apakah mereka tahu orang seperti apa itu Loki? Apa yang akan mereka lakukan jika keadaan justru terbalik setelah melepaskan Loki? Dengan serius, Luffy pun berkata jika dia akan menghajar Loki hingga babak belur lalu menguncinya kembali. Yasan lalu memberitahu bahwa orang yang menangkap Loki sebelumnya adalah Akagami no Shanks. Hingga saat itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Loki. Bahkan, Yasan bertanya, apakah mereka tahu seperti apa kekuatan yang dimiliki Loki? Karena menurut Yasan, jika ada sedikit saja kemungkinan
sudah pasti dia akan mengamuk. Apakah Luffy telah memikirkan berapa banyak korban yang... Sebelum menyelesaikan perkataannya, Luffy dan Zoro justru berbalik untuk pergi. Menurut Luffy, kunci tersebut tidak akan mencari dirinya sendiri. Lagi pula, Yasan terdengar seperti akan terus mengoceh dalam waktu lama. Begitupun dengan Zoro yang merasa telah membuang-buang waktu. Namun Nami justru menegur mereka berdua karena seharusnya mereka lebih serius untuk menanggapi peringatan seperti itu. Rod pun langsung meminta maaf kepada Yasan. Tetapi Yasan justru mengingat ketika dia terlibat cekcok dengan Roger, di mana Roger merasa muak dengan semua peringatan Rayleigh dan Gaban, sehingga Roger menanyakan apakah mereka takut. Roger pun mengingatkan mereka berdua jika ingin menghentikannya, minimal mereka harus menggunakan kekuatannya. Mendengar itu, Gaban pun menjadi emosi dan memberitahu Roger bahwa mereka hanya mengingatkan tentang resikonya. Bahkan, Gaban meneriaki Roger, "Dasar bodoh!" Tiba-tiba, Yasan menyuruh Rod untuk menggeser kursi tahta Minasan. Panel lalu berpindah ke desa barat tempat pesta sedang berlangsung, di mana Oimo memberitahu Usopp dan yang lainnya bahwa ada 2 petarung mengerikan di kru Raja Bajak Laut selain Roger. Mendengar itu, Usopp pun terkejut karena ada orang kuat lain selain Rayleigh. Oimo pun membenarkannya. Dia lalu menjelaskan bahwa suatu hari Roger perlu memulihkan dirinya, sehingga pria itu menemaninya ke rumah sakit di pedalaman gunung. Namun sayangnya, bajak laut musuh mengepung rumah sakit tersebut dan mencoba untuk menangkap Roger dan pria itu. Tapi pria yang hanya menggunakan 2 kapak itu melawan ratusan musuh sendirian. Parahnya lagi, setelah pertarungan itu selesai, tidak ada satupun pohon yang berdiri. Pria itu membuat seluruh gunung menjadi botak. Oleh sebab itu, pria tersebut dijuluki sebagai pemakan gunung. Kekuatan pria itu sepadan dengan wakil Kapten Silver Rayleigh. Dia dikenal sebagai tangan kiri Raja Bajak Laut, yaitu Scooper Gaban. Kembali ke dalam kastil, akhirnya Yasan mengantar mereka ke dalam ruang peti harta karun. Membuat Nami sangat bersemangat. Namun Rod justru bertanya, mengapa Yasan bisa mengetahui tempat tersebut? Yasan hanya menjawab bahwa dia senang menjelajah. Setibanya di ruang peti harta karun, Luffy tampak terkejut. Sedangkan Nami tampak senang dengan matanya yang sudah menjadi beli. Namun ternyata ruang peti harta karun itu sudah kosong. Membuat Nami sangat marah dan menyebut Yasan sebagai pembohong. Yasan pun meminta kepada Nami untuk tidak menyalahkannya karena kastil ini sudah terbengkalai. Jadi wajar jika pencuri masuk ke ruangan tersebut. Kita pun melihat kunci rantai Loki yang berada di bagian tengah. Membuat Yasan langsung melompat ke samping kunci sembari mengatakan dengan jelas, bahkan pencuri sekalipun tidak berani mengambil kunci tersebut. Artinya, orang jahat pun tidak ingin Loki dibebaskan. Sembari melepaskan topi dan jubahnya, Yasan bertanya, apakah Luffy masih menginginkan kuncinya? Mendengar itu, Luffy pun tampak terkejut. Di saat Yasan memegang kunci Loki, dia mengatakan kepada Luffy, jika Luffy ingin mengambil kunci tersebut, maka Luffy harus melewati Yasan terlebih dahulu. Tertulis pada panel akhir, dia di sini. Dan chapter 1139 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, tampilan Gaban di sini sudah mirip dengan Muten Roshi Kame Sennin ya. Jadi tidak sabar ingin melihat pertarungan Luffy melawan Gaban. Ya, sekalipun pertarungan tersebut hanya sebagai cara Gaban untuk melihat kekuatan Luffy saja. Tapi tetap saja akan seru jika diperlihatkan. Pertanyaannya kemudian, benarkah Gaban adalah orang yang dicari oleh Kid sebagai pria dengan luka bakar?
Jika benar, berarti Road Poneglyph bisa jadi berada di Pulau Elbap. Dengan begitu, bajak laut topi jerami selangkah lebih dekat menuju ke Raftel daripada bajak laut lainnya. Tapi, tidak menutup kemungkinan jika Kurohige dan para komandannya akan datang mengacau di Pulau Elbap. Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.